Shalom seluruh jemaat yang diberkati Tuhan. Kami mengajak seluruh jemaat secara bersama-sama mendeklarasikan Pentakosta yang ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, di era Pentakosta ketiga ini, Roh Kudus akan memampukan setiap kita untuk menjadi saksi Kristus supaya lebih banyak lagi memenangkan jiwa-jiwa. Gembala Sidang terus menggaungkan bahwa dengan kuasa Roh Kudus dari Pentakosta ketiga ini, amanat agung akan selesai. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan menyampaikan satu pesan khusus bagi anak-anak muda. Generasi Yeremia, selesaikan amanat agung. Saudara, Pentakosta pertama dan kedua memiliki dampak yang luar biasa besar yang masih terasa hingga saat ini. Hal ini mungkin tidak dapat dibayangkan oleh murid-murid Tuhan Yesus yang terlibat di dalamnya pada waktu itu. Bayangkan, Petrus dan Yohanes, murid-murid Tuhan Yesus yang dalam kitab Kisah Para Rasul 4 ayat 13 disebutkan sebagai orang biasa yang tidak terpelajar. Namun, saat Roh Kudus pada Pentakosta pertama memenuhi murid-murid Tuhan, Petrus bangkit berkhotbah sehingga 3.000 jiwa percaya kepada Tuhan Yesus dan dibaptis. Roh Kudus terus bekerja dengan dahsyat dalam Pentakosta pertama sehingga dalam kurun waktu beberapa ratus tahun, 70% dari dunia yang dikenal saat itu, yaitu wilayah Kekaisaran Romawi, menjadi Kristen. Kemudian, pada tahun 1906, sejarah mencatat seorang bernama William Seymour dipenuhi Roh Kudus dan dipakai Tuhan untuk menjadi pemimpin di era Pentakosta kedua di Azusa Street. Siapakah William Seymour itu? Beliau adalah seorang hamba Tuhan keturunan Afrika Amerika, satu ras yang pada masa itu cenderung mengalami berbagai diskriminasi di Amerika Serikat. Namun, keterbatasan yang dimilikinya tidak menghambat kuasa Roh Kudus bekerja secara dahsyat dalam dan melalui kehidupannya. Dari Pentakosta kedua ini, lahir gerakan Pentakosta dan karismatik yang ada hingga saat ini. Kini, ratusan juta orang di seluruh dunia diberdayakan Roh Kudus sebagai dampak dari Pentakosta yang kedua yang dimulai dari Azusa Street. Dan sekarang ini, di masa Pentakosta ketiga, secara spesifik Tuhan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi dengan Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak memenangkan jiwa-jiwa. Melalui Pentakosta ketiga ini, melalui generasi Yeremia, amanat agung akan selesai. Mungkinkah generasi Yeremia menyelesaikan amanat agung? Dengan kuasa Roh Kudus dari Pentakosta ketiga, generasi Yeremia akan menyelesaikan amanat agung dan Tuhan Yesus akan datang kembali. Jadi, amanat agung itu bukan hanya tugas orang-orang tua atau opa-oma kita. Amanat agung itu tugas kita juga. Kita sebagai generasi Yeremia perlu mengambil tanggung jawab untuk bergerak dan menyelesaikan amanat agung. Tentu, kita tidak memulai pekerjaan ini dari awal. Sudah ada fondasi dan dasar-dasar yang sudah diletakkan oleh generasi opa-oma dan generasi orang tua kita. Mereka sudah melanjutkan pekerjaan baik di dalam Tuhan dan bagian kitalah untuk melanjutkannya. Dalam prakteknya, apa saja yang harus dilakukan oleh kita sebagai generasi Yeremia? Yang pertama,
menginjil di sekolah-sekolah dan kampus-kampus. Sekolah dan kampus adalah tempat di mana anak-anak lebih banyak menghabiskan waktunya dibandingkan bersama keluarga dan gereja. Kita dapat mulai dengan mendoakan teman-teman kita yang belum percaya pada Tuhan Yesus di sekolah atau kampus kita, sehingga teman-teman kita dapat merasakan terlebih dahulu kasih Kristus lewat hidup kita. Setelah pendekatan ini dilakukan, barulah kita mulai memberitakan tentang Tuhan Yesus sebagai Raja dan Juru Selamat umat manusia. Yang kedua, menjadi role model lewat berbagai platform digital. Selain sekolah, generasi muda juga banyak menghabiskan waktunya di berbagai platform digital. Konten-konten yang kita upload setiap harinya dapat menjadi sarana untuk memberitakan Tuhan Yesus. Role model hidup benar, hidup kudus, takut akan Tuhan, dan lain-lain. Dengan memiliki personal branding yang baik, kita akan diterima oleh banyak orang. Kita juga dapat membuka ruang curhat dalam platform digital sehingga banyak orang bisa memiliki tempat untuk menceritakan permasalahan mereka. Yang ketiga, memberitakan Yesus lewat talenta. Yang terakhir dan tidak kalah penting adalah tentang talenta yang kita miliki. Kita percaya bahwa baptisan Roh Kudus akan memaksimalkan hidup seseorang dalam berbagai aspek kehidupannya. Oleh karena itu, kita akan mengerti bahwa setelah menerima pencurahan Roh Kudus, kita dapat memaksimalkan seluruh talenta dan potensi yang kita miliki. Talenta dan potensi yang kita maksimalkan ini akan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Orang-orang dapat diberkati lewat kepandaian kita seperti bermain musik, bernyanyi, bermain bulu tangkis, konten kreator, hiburan, bahkan dengan mengerjakan soal-soal matematika, dan lain sebagainya. Tentunya juga melalui pekerjaan kita sehari-hari. Hal ini yang akan menjadi pintu besar bagi tersiarnya Injil. Roh Kudus yang telah memampukan kita untuk mengembangkan berbagai talenta dan potensi yang kita miliki, sehingga menjadi berkat bagi banyak orang. Sebagai generasi Yeremia, kita bertanggung jawab untuk terus mengobarkan api penginjilan yang sudah dimulai oleh generasi orang tua dan opa-oma kita. Kiranya dengan kuasa Roh Kudus dari Pentakosta ketiga, kita akan menyelesaikan amanat agung dan Tuhan Yesus akan datang kembali. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silahkan scan QR Code yang tersedia atau buka link yang ada di atas. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, Shalom. Sekali lagi sebelah kanan saya, selamat pagi, Shalom. Wow, saya lihat dari atas ini wajah-wajah yang penuh dengan sukacita, senyum yang mengembang dari bibir Bapak Ibu luar biasa. Menandakan Bapak Ibu sehat-sehat, amin. Kasih Tuhan, anugerah Tuhan selalu nyata dalam setiap kehidupan kita. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Pastikan saat ini kita ada di tempat ini dengan satu tujuan. Memuji, menyembah, mengagungkan nama Tuhan, amin. Tanggalkan setiap beban kita, masalah kita yang menghimpit kita untuk tidak bisa menyembah Tuhan. Fokus kepada Tuhan. Biarkan Tuhan bekerja dalam kehidupan Bapak Ibu saat ini. Saya undang kita semua bangkit berdiri bersama-sama dalam hadirat Tuhan. Kita akan membaca Mazmur 91 dengan suara yang nyaring. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik.
sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhan. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya, 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 haleluya. Segala puji syukur kami naikkan bagimu ya Tuhan Allah kami yang hidup. Biarlah saat ini kami datang dengan segenap hati kami, kerinduan kami mencari wajah-Mu. Biar kami berjumpa dengan Engkau secara otentik pagi hari ini. Di tempat ini, di dalam kemuliaan-Mu, kami membawa setiap persembahan yang terbaik bagi-Mu. Biarlah ibadah pagi hari ini dari awal pertengahan sampai akhir terjadi di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Darah-Mu menguduskan setiap kami, melayakkan setiap kami untuk masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Sekali lagi nyanyikan, ku masuk ruang Maha Kudus, masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Sebab nama-Mu kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Nyanyikan sekali lagi. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah. Sebab nama-Mu kudus, sebab nama-Mu kudus, kudus
setiap kami, melayakkan kami untuk masuk di ruang maha kudus-Mu. Sekali lagi nyanyikan. Masuk ruang maha kudus Dengan darah anak domba. Dengan hati yang tulus kami datang menyembah-Mu ya Tuhan. hati tulus Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu Tuhan. Ku menyembah-Mu, haleluya. Ku ku menyembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah, ku menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Sebab nama-Mu kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Sebab nama-Mu segala lama sanara lama. Sebab nama-Mu kudus Tuhan. Kudus, kudus, kuduslah Engkau Tuhan. Sebab nama-Mu kudus, sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Nama-Mu kudus Tuhan. Yesus Tuhan Raja. Yesus Tuhan Raja. Angkat suara-Mu, sembah Dia, agungkan nama yang kudus itu. Haleluya. Ya lama sanaranamu, ya lama sanana, ikianananamu, lama sikianananamu. Sebab darah-Mu menyucikan setiap kami, darah-Mu melayakkan setiap kami untuk masuk lebih dalam, masuk di tempat yang maha kudus, menyembah-Mu, meninggikan-Mu, mengagungkan-Mu ya Tuhan. Haleluya. Ya Rabasya na. Ku menyembah-Mu. Sekali lagi nyanyikan. Ku sembah-Mu. Dengan segenap hati kami, segenap jiwa kami nyanyikan. Ku menyembah-Mu, ku menyembah-Mu,
sembah. Bukan hanya kata-kata yang keluar bibir mulut kita, tapi adalah sungguh-sungguh keluar dari dasar hati yang terdalam. Penyembahan kita hanya kepada Tuhan Allah yang kudus. Ku menyembahmu, haleluya. Sebab namamu kudus, kuduslah Tuhan. Sebab namamu kudus, 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 kudus Tuhan. Sebab namamu kudus, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Ya Rabbasana la bayara 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 la bayara. Ya Rabbasana la bayara la bake. Ya Rabbase. Oh Rabbasani Rabbashikara la bayara la bayara la bayara. Kiara la basana la bayara la bayara la bayara la bayara la bayara la bayara la basikira la bayara la bayara la bo. Kau yang terindah yang kami miliki dalam hidup kami Tuhan. Tidak ada yang lain selain Engkau Yesus. Kebanggaan kami, kemuliaan kami hanya Engkau Yesus. Haleluya. My beloved is the most beautiful among thousands and thousands. My beloved is the most beautiful among thousands and thousands. My beloved is the most beautiful among thousands and thousands. My beloved is the most beautiful among thousands and thousands. Yeshua, my beloved is the most beautiful among thousands and thousands. My beloved is the most beautiful among thousands and thousands. Yeshua,
Dengan pengagungan, serukan namanya. Yesua, nama yang terindah, nama yang berkuasa, nama yang menyelamatkan. Yesua HaMasiah, satu-satunya nama yang menyelamatkan. Tidak ada nama lain selain nama Yesus. Kurabaka sandeki adalah bayar, kuyara labasiki adalah bayar. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Segalanya darimu, segalanya bagimu ya Tuhan. Saat ini dalam hadirat-Mu, kami umat-Mu bersatu hati. Kami berdoa untuk bangsa Indonesia. Kami lepaskan damai sejahtera bagi bangsa Indonesia. Shalom Indonesiaku, shalom Indonesiaku. Damai sejahtera daripada Tuhan turun atas bangsa Indonesia, melingkupi setiap pulau-pulau yang ada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memberkati pemerintahan yang ada saat ini. Presiden Prabowo, Wakil Presiden Gibran, Menteri Kabinet Merah Putih sampai kepala daerah semua Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah hikmat daripada Tuhan turun atas kehidupan mereka. Setiap keputusan kebijakan yang diambil sungguh-sungguh berasal daripada Tuhan. Diberkatilah perekonomiannya, diberkatilah keamanannya bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus. Kami memberkati TNI dan Polri sebagai garda terdepan jaga keamanan bangsa kami. Kekuatan daripada Tuhan memenuhi hidup mereka pada saat mereka berjaga-jaga Tuhan. Diberkatilah keluarga mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa untuk setiap pemimpin rohani kami. Bapak Gembala Pembina kami, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo, Ibu Hermin dan para wakil gembala yang ada. Tuhan, urapi berkati mereka. Biar kekuatan daripada Tuhan terus limpahkan dalam kehidupan mereka. Biar mereka tetap setia melayani Engkau Tuhan. Menjalankan setiap visi dan misi yang Kau berikan dalam kehidupan mereka. Sampai nyata kemuliaan Tuhan dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati kesehatan mereka. Pelayanan penggembalaan diberkati. Keluarga diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Bapak Gembala CK9, Bapak Gembala Pendeta Sony Waplau, Ibu Wakil Gembala Ibu Linda Waplau. Tuhan, tangan Tuhan ada bagi mereka. Kekuatan Tuhan turun atas mereka. Biar mereka semakin hari semakin kuat, semakin hari semakin mulia di dalam Engkau. Terima kasih Bapa di surga, urapi mereka lebih lagi Tuhan. Di dalam penggembalaan, di dalam pelayanan, urapi mereka semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus diberkati usaha bisnis keluarga, diberkati. Biarlah melalui kedua hamba-Mu ini Tuhan, pengurapan daripada Tuhan terus mengalir bagi setiap kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap para leaders yang ada. Untuk pengerja-pengerja yang ada di tempat ini Tuhan. Berkati, urapi. Nyatakan kemuliaan-Mu bagi setiap kami. Biar kami bersatu hati bergandengan tangan. Membawa banyak jiwa-jiwa untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa untuk jemaat-jemaat kekasih Tuhan. Kami
Tuhan berkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah pekerjaan, diberkati usaha bisnis mereka, diberkati keluarga mereka. Mungkin saat ini ada dalam keadaan sakit, Tuhan sembuhkan mereka. Dalam keterikatan dengan dosa, Tuhan lepaskan mereka. Di dalam kebimbangan, keraguan, kecemasan, ketakutan, Tuhan berikan pengharapan yang baru bagi mereka. Biar kekuatan Tuhan, sukacita, bahkan damai sejahtera Tuhan melingkupi seluruh mereka. Tuhan, diberkatilah keluarga mereka, anak cucu, suami istri, semua diberkati. Biar setiap jemaat-jemaat-Mu Tuhan adalah jemaat-jemaat yang aktif, berani memberitakan Injil kemanapun mereka pergi. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk setiap persembahan yang kami bawa. Kami bawa dengan ucapan syukur, sebab kami tahu Tuhan, kami adalah umat yang diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Sekali lagi katakan amin, amin, amin. Saya undang kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Beri dulu high five kiri kanan, katakan Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus dahsyat. Haleluya. Nama Yesus, nama di atas segala nama, yang layak dipuji. Nyanyikan bersama. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Mari bersama-sama bertepuk tangan bagi Yesus Kristus Tuhan. Sekali lagi nyanyikan pujian ini. Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Dia yang perkasa, Bapa yang Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Sebab hanya nama Yesus, nama yang berkuasa, baik di bumi maupun di surga. Tidak ada nama lain selain nama Yesus. Mari nyanyikan bersama. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Amin. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan, segala Tuhan. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan, segala raja. Kau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Sekali lagi nyanyikan. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya.
kuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Setiap kita adalah umat yang telah dibebaskan oleh Tuhan. Amin. Jiwa kita bebas untuk melompat memuji nama Tuhan. Haleluya. Nyalakan apimu. Jiwa lepas terlepas, kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Surga tinggi namanya, surga ajaib namanya. Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan apimu, ku nyanyi Hosana haleluya, Hosana. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan apimu, ku nyanyi Hosana haleluya. Keajaiban terjadi. Nyanyikan pujian ini sampai keajaiban terjadi dalam setiap hidup kita. Langkah Takkan berhenti, berlari sampai akhir. Surga tinggi namanya, surga ajaib namanya. Roh Kudus, Roh Kudus membakar setiap kami. Bakar, bakar, naikkan pujian mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan apimu, ku nyanyi Hosana haleluya, Hosana. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan apimu, ku nyanyi Hosana haleluya. Keajaiban terjadi. Mari bersama-sama kita bertepuk tangan di atas kepala kita. Hosana haleluya, Hosana haleluya, Hosana haleluya, Hosana haleluya. Haleluya. Roh Kudus, Roh Kudus membakar setiap kami. bakar, bakar. Naikkan pujian mujizat Sekali lagi terjadi. nyanyikan, Roh Kudus bakar setiap kami. Roh Kudus membakar setiap kami. Bakar, bakar. Naikkan pujian mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan apimu, ku nyanyi Hosana haleluya, Hosana. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan apimu, ku nyanyi Hosana haleluya. Keajaiban terjadi. Haleluya. Keajaiban sungguh-sungguh terjadi bagi setiap kami. Terima
Amin, amin, amin. Adakah sukacita di tempat ini? Karena setiap doa-doa kita selama ini dijawab, dikabulkan oleh Tuhan. Amin. Keajaiban sungguh terjadi bagi setiap kita. Nyatakan kemuliaan Tuhan dalam setiap kehidupanmu. Haleluya. Silakan Bapak duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Haleluya. So kami percaya Tuhan, tidak ada yang lebih besar daripada Engkau. Bahkan masalah kami Tuhan, Tuhan terlebih besar dari segala yang ada. Haleluya. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Amin. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Mari Bapak Ibu jemaat nyanyikan pujian ini, katakan ku hidup. Kau yang berjanji setia. Amin. Yes Lord. Sungguh pengharapanku selalu ada di dalam-Mu Tuhan. Amin. Yes Lord. Ku tidak akan, meski dalam kesesakan, seluruh hidupku Tuhan dalam genggaman-Mu. Yes Lord. Kau tak pernah melepaskan kami Tuhan. Oleh sebab itu kami mau nyanyikan. Aku punya Kami mau bersepakat bagi-Mu dengan firman-Mu Tuhan. Haleluya. Ku terima sekarang. Sama-sama nyanyikan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang. Sekali lagi sambil berdiri nyanyikan. Aku punya Tuhan yang besar, yes, yang telah berjanji akan lebih besar dari segalanya. Akan setiap masalah kami Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Haleluya. Nyanyikan sekali lagi. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup. Ini iman kami, percaya kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Yes Lord. Kuasa-Nya
ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, aku punya Tuhan yang besar. Haleluya. Yang tak berjanji dan selalu menggenapi. Mampu bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang, ku terima sekarang dengan iman. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Yang berkemenangan berikan sorak-sorak bagi Allah kita. Haleluya. Kami tahu bahwa kami hidup oleh karena janji-janji Tuhan. Sebab itu orang-orang yang hidup karena janji Tuhan tidak akan pernah meragukan Tuhan dalam hidupnya. Bapa, kami bersyukur buat pagi hari ini. Tuhan, Engkau sungguh dahsyat. Engkau sungguh luar biasa. Aku percaya bahwa setiap kami yang datang pagi hari ini, setiap kami hidup oleh karena janji Tuhan. Dan kami boleh menikmati kemenangan kepada kemenangan, sukacita kepada sukacita, kebaikan kepada kebaikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik, sangat baik, teramat baik bagi setiap kami Tuhan. Glory bagi Tuhan. Coba Tuhan, mari buka hatimu untuk Tuhan pagi hari ini. Sebab setiap kali kita ada di hadirat Tuhan, pastikan kita berjumpa dengan Tuhan. Sebab hanya perjumpaan dengan Tuhan yang melahirkan mujizat dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Mengalir di tempat ini Tuhan. Mengalir. Oh Jesus. Glory bagimu Tuhan. Kami nantikan Engkau. Sungguh kami menantikan Engkau. Jesus. Oh, kami nantikan Engkau. Sebab orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan dapat kekuatan baru. Mereka berjalan tidak menjadi letih. Sebab tangan Tuhan menopang. Tangan Tuhan selalu menggendong. Sebab itu kami percaya. Karena kami hidup dalam-Mu. Janji-Mu adalah pasti bagi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Yang berharap pada kasih setia Tuhan. Tidak akan dikecewakan. Sebab Tuhan itulah perisai. Tuhan itulah panci kemenangan bagi setiap kami yang percaya. Kami menyembah, kami memuji di tatamu yang kudus. Roh Kudus mengalirlah jamah setiap kami.
hadirat-Mu. Inilah hati yang lapar dan haus akan-Mu, hati yang terbuka di hadapan-Mu, hati yang rindu. Tuhan berjanji akan beri kelegaan bagi setiap orang yang mencari Tuhan, yang berharap padanya. Terima kasih. Yes Lord Jesus. Terima kasih Tuhan. And I love you. Jesus, I love you. Mari kita berjumpa dengan Tuhan pagi ini, jemaat Tuhan. Yes, I love you because you first loved me. Hallelujah. Yes, Lord. And I love you. Jesus, I love you. Oh, yes, I love you because you first loved me. Because you first loved me. Because you first love. Kita berikan tepuk tangan yang paling manis bagi Allah kita. Haleluya. Bapa, saatnya Engkau berbicara bagi kami. Sebab tanah hati kami telah siap untuk Engkau taburi dengan firman-Mu. Biar pagi hari ini kami menikmati kasih sayang Tuhan lewat firman-Mu. Tuhan Yesus berbicara lewat firman-Mu. Roh Kudus mengurapi setiap kami dan memampukan kami menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan pagi hari ini. Tuhan, apapun masalah umat-umat-Mu pagi hari ini, aku percaya mereka pulang membawa kemenangan dari Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu, sebab kami percaya firman itu adalah Engkau sendiri. Firman-Mu sanggup menciptakan apa yang tidak ada menjadi ada. Firman-Mu membebaskan, memulihkan, menyembuhkan, dan memberkati setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami sambut firman Tuhan. Yang siap katakan amin. Silakan duduk saudara. Terima kasih tim PW. Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Senang sekali boleh kita berkumpul di tempat ini. Mungkin saudara sedikit kaget karena harusnya Bapak Gembala yang akan berdiri di tempat ini untuk menyampaikan firman Tuhan dan memimpin ibadah pagi hari ini. Tapi oleh karena satu dan lain hal, Bapak Gembala dan Ibu tidak bisa hadir pagi hari ini dan beliau mempercayakan saya untuk menyampaikan firman Tuhan di pagi hari ini. Haleluya. Terima kasih tentunya untuk Pak Gembala dan Ibu yang sekali lagi memberikan kepercayaan ini. Dan saya percaya bahwa Tuhan yang memilih, Tuhan yang menentukan segala sesuatu. Saudara siap untuk diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pagi hari ini? Yang siap kasih tos kiri kanan, salam dulu kiri kanan. Tuhan sungguh dahsyat dalam hidup kita. Nah saudara, tidak terasa kita sudah ada di penghujung bulan September. Dan kita akan masuk di bulan Oktober. Ini sudah bulan Berber. Tidak lama lagi kita akan masuk di bulan Desember. Pujian dan kidung Natal sudah terdengar di mana-mana untuk menyambut Natal. Tapi spirit kita di GBI House of Glory masih tetap sama
dengan satu tema kita di tahun ini. The Year of Harvest. Tahun penuaian. Nah Bapak Ibu, kira-kira dari Januari sampai di penghujung September ini sudah berapa banyak kita menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan. Mujizat-mujizat Tuhan. Kemurahan-kemurahan Tuhan. Saya percaya saudara yang sedang ada di situ pasti berkata, saya orang yang paling sering ditolong oleh Tuhan. Amin. Saya orang yang paling sering diberkati oleh Tuhan. Itu karena Tuhan senantiasa setia dan Ia selalu menepati janji-janjinya dalam kehidupan kita. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Nah tanggal 22 September kemarin kalender Ibrani telah memasuki tahun yang baru. Yaitu tahun 5786 yang disebut dengan tahun Pei Vav. Apa itu Pei Vav? Kata Pei adalah simbol huruf Ibrani yang melambangkan mulut. Sedangkan Vav adalah huruf Ibrani yang di dalam kata Ibrani berfungsi sebagai kata penghubung. Tapi simbol pitografi dari huruf Vav ini dilambangkan seperti kail. Dilambangkan seperti paku yang tertancap kuat. Dan pesan gematrial dari tahun Pei Vav adalah tahun untuk semakin melekat sama Tuhan. Katakan tahun untuk melekat sama Tuhan. Tahun ini Tuhan mau supaya kita semakin hari semakin melekat sama Tuhan. Tuhan rindu supaya gerejanya di tahun-tahun yang penuh dengan ketidakpastian, tahun-tahun yang penuh dengan kesulitan, tahun-tahun yang begitu banyak tantangan, Tuhan mengajak gereja Tuhan untuk semakin hari semakin melekat sama Tuhan. Mulut bicara tentang doa, pujian, dan penyembahan. Sebab hanya doa, pujian, dan penyembahan yang membuat kita semakin hari semakin melekat sama Tuhan. Tuhan kasih sarana buat kita seperti tali yang menghubungkan kita dengan Tuhan. Adalah doa, pujian, dan penyembahan. Supaya di waktu-waktu yang sulit ini sekalipun masa-masa sukar. 2 Timotius 3 ayat yang pertama bilang begini bahwa di hari-hari terakhir akan datang masa-masa yang sukar. Tapi puji pada Tuhan Yesus Kristus lewat gembala kita Pastor Niko Nyotora Harjo memberikan tema tahun penuaian. Sekalipun ini masa-masa yang sukar, tetapi gereja Tuhan, anak-anak Tuhan pasti menikmati penuaian, pasti menikmati berkat-berkat Tuhan, pasti menikmati mujizat-mujizat Tuhan, pasti menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan. Amin saudara. Tapi kuncinya adalah mari semakin melekat sama Tuhan. Tema khotbah saya pagi hari ini adalah dari penyembahan sejati kepada penuaian. Bapak Gembala kita, Pastor Niko, Bapak Gembala Pembina, selalu mengingatkan bahwa penuaian itu bukan saja bicara penuaian secara rohani. Penuaian jiwa-jiwa. Hidup kita dipulihkan secara rohani. Tetapi penuaian juga bicara tentang penuaian berkat-berkat secara jasmani dalam kehidupan kita. Wow, di saat yang sukar, jaminan Tuhan kita dirawat, dipelihara dan menikmati jaminan pemeliharaan Tuhan, menikmati berkat-berkat Tuhan. Ayat firman Tuhan dalam Yohanes 4 ayat 23 sampai yang ke-24. Firman Tuhan berkata, ayat ini adalah ayat yang sangat fenomenal. Kita sudah lihat filmnya, kita sudah saksikan.
ketika Tuhan Yesus berbicara dengan seorang perempuan yang sudah punya 5 suami. Di dekat sumur Yakub, yaitu perempuan Samaria. Saya ambil 2 ayat saja karena ayat ini sangat panjang. Saya ambil 2 ayat saja. Nanti saya akan ringkas ayat-ayatnya untuk kita lihat garis-garis besarnya, saudara. Yohanes 4 ayat 23 sampai yang ke-24. Firman Tuhan berkata, saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Katakan sekarang. Bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah demikian. Allah itu roh. Dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Amin buat firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya coba buat ringkasan dari ayat-ayat ini saudara. Di next slide bisa. Yohanes 4 ayat 1 sampai 4 yang 42. Di situ saya coba buat ringkasan supaya kita bisa ikuti alur-alurnya di dalam sharing firman Tuhan kita pagi hari ini. Ayat 1 sampai 3 itu Yesus meninggalkan Yudea dan kembali ke Galilea. Tetapi dikatakan Yesus harus melintasi desa Samaria, kota Samaria. Karena dia punya kepentingan di situ. Ayat 4 sampai 7 dikatakan Yesus berjumpa dengan perempuan Samaria yang sudah mempunyai 5 suami. Ayat 8 sampai ayat yang ke-20 terjadilah percakapan yang menghasilkan pertobatan dan pemulihan hidup perempuan Samaria. Ayat 21 sampai 26 dikatakan Yesus mencari penyembah sebagai respon dari pertobatan. Perempuan Samaria mengenal Yesus sebagai Mesias di ayat 27 sampai ayat yang ke-28. Dan terakhir di ayat 29 sampai ayat 42. Perempuan Samaria yang bertobat itu kembali melakukan pekerjaan. Ini ada salah di sini. Itu sampai ayat 28. Perempuan Samaria itu mengenal Yesus sebagai Mesias. Dan kemudian dia pergi untuk memberitakan tentang Mesias yang hidup di Samaria. Saudara, kalau kita baca sepintas lalu, kita akan mendapatkan satu definisi sederhana dari apa itu penyembahan yang sejati. Nah, seri firman Tuhan pagi hari ini sedang mengarahkan saudara dan saya supaya kita tahu persis bahwa apakah hari-hari ini kita sudah benar-benar menyembah Tuhan. Apakah penyembahan itu hanya sekedar kita datang ke gereja, kita nyanyikan lagu-lagu penyembahan, kita nyanyikan lagu-lagu pujian, kita angkat tangan dan merasakan hadirat Tuhan. Tetapi jauh lebih daripada itu, penyembahan sejati akan berbicara bagi kita pagi hari ini untuk membuat kita merefleksikan kehidupan kita bahwa apakah sebenarnya selama ini saya dan saudara sedang ada dalam penyembahan yang sejati di hadapan Tuhan. Saya menemukan satu definisi yang luar biasa dari buku For the Glory of God karangan Daniel E. Block. Dia mengatakan begini bahwa penyembahan sejati melibatkan tindakan manusia yang tunduk dan hormat di hadapan Ilah berdaulat. Sebagai respon terhadap penyingkapannya yang penuh karunia tentang dirinya dan sesuai dengan kehendaknya. Kalau kita simpulkan dari definisi ini, kita akan mendapatkan 3 hal. Bahwa penyembahan yang sejati itu dimulai dari yang pertama. Allah berinisiatif menyatakan dirinya kepada manusia. Itulah Allah yang kita sembah. Kekristenan berbicara tentang Allah yang turun menjadi manusia di dalam Kristus Yesus. Dan menyatakan pribadinya kepada saudara dan saya. Kalau Allah tidak memanifestasikan dirinya dalam satu pribadi yang namanya Yesus, maka kita semua pasti tidak akan bisa dan tidak akan mampu untuk mengenal siapa Allah yang kita sembah dengan sesungguhnya. Karena Allah yang berada
di kekekalan yang tidak ada batasnya itu sulit untuk dijangkau oleh manusia. Sulit untuk dipahami oleh manusia. Oleh otak kita yang sebesar bapau, sebesar telapak tangan kita, sebesar tinju kita ini tidak akan mampu untuk mengenal siapa Allah kita. Dengan kata lain saudara, penyembahan yang sejati harus dimulai dari sini. Allah yang menyatakan dirinya kepada kita. Dia yang datang kepada kita. Untuk itu saudara, kita percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Dia Alfa dan Omega, yang ada, yang sudah ada. Sampai hari ini dia selalu ada bagi saudara dan saya. Karena dia Allah yang datang menghampiri kita. Di dalam setiap kelemahan, di dalam setiap keterbatasan, dia Allah yang datang menghampiri saudara dan saya. Saat kita lemah, saat kita jatuh, saat kita kuat, dia Allah yang datang menghampiri kehidupan kita. Mau kita jumpai Allah yang mana seperti Allah yang kita sembah. Seperti Yesus Kristus Tuhan kita. Untuk itu sebagai anak-anak Tuhan, kita harus bangga bahwa kita menyembah Allah yang kita kenal. Kita menyembah Allah yang mau memanifestasikan dirinya di dalam kehidupan kita. Ini sesuatu yang luar biasa, saudara. Ini sesuatu yang dahsyat dan luar biasa. Karena kita menyembah Allah yang hidup. Saudara dan saya, kita punya jaminan di dalam Tuhan. Karena dia Allah yang hidup. Penyembahan terhadap Allah yang mati, itu namanya penyembahan berhala, saudara. Kita tidak menyembah berhala. Kita menyembah Allah yang hidup. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dia tetap hidup dalam kehidupan kita. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Saudara, hal yang pertama, yang kedua. Kalau tadi kita sudah bicara tentang definisi. Apa itu penyembahan yang sejati. Dan kita lihat bahwa Yesus sendiri yang berinisiatif untuk menjumpai perempuan Samaria itu. Alkitab katakan dia harus melintasi Samaria hanya untuk menjumpai seorang perempuan yang sudah punya 5 suami. Di hadapan manusia, orang ini tidak layak untuk dijumpai. Orang ini tidak layak untuk diajak bicara. Tapi Yesus sahabat sejati. Dia mau menerima segala kekurangan dan kelemahan, keterbatasan kita, saudara. Penyembahan yang sejati yang membawa kita kepada penuaian, saudara. Kepada penuaian janji-janji Tuhan. Berkat-berkat Tuhan. Harus dimulai dari sini. Yang kedua, panggilan untuk hidup dalam penyembahan sejati. Harus kita pahami itu hari ini, saudara. Panggilan sebagai penyembah-penyembah sejati yang hidup dalam penyembahan yang sejati itu harus dimulai hari ini. Yohanes 4 ayat yang pertama dikatakan ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes. Meskipun Yesus sendiri tidak membaptis. Melainkan murid-muridnya, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Kata sekarang, saudara, dipakai kata Yunani adalah segera. Ia harus segera ke daerah Samaria. Karena ada seseorang di sana yang hidupnya harus ditransformasi oleh Tuhan. Karena ada seseorang di sana yang hidupnya butuh dipulihkan oleh Tuhan. Dengar baik-baik, saudara. Jangan pernah meragukan kuasa doa. Sebab Yesus akan sanggup untuk mengubah arah perjalanannya. Hanya untuk menghampiri kehidupan kita. Dan menjawab setiap doa kita, saudara. Kalau hari ini kita berdoa dan belum dijawab oleh Tuhan. Percayalah bahwa satu waktu
Tuhan pasti akan menjawab setiap doa-doa kita. Sebab Tuhan tahu yang terbaik dalam kehidupan kita. Kata segera itu bicara tentang hari ini. Itu berarti jawaban doa. Itu berarti berkat-berkat Tuhan. Itu berarti respon kita terhadap Tuhan harus dimulai hari ini. Firman Tuhan berkata, kalau hari ini kamu mendengar suaraku, jangan kamu mengeraskan hatimu. Kalau hari ini kita mendengarkan suara Tuhan, panggilan Tuhan untuk datang lebih mendekat kepada Allah, mendekat kepada Tuhan, jangan keraskan hati kita. Tapi buka hati kita untuk mulai meresponi Tuhan, datang mendekat kepada Allah, saudaraku. Amin. Untuk hidup dalam penyembahan yang sejati, saudara, saya menemukan dari dua hal. Dari apa yang Tuhan katakan mulai dari sekarang ini. Yang pertama, saudara, mulai dari sekarang, jangan lagi kita fokus kepada mujizat. Jangan kita lagi fokus kepada berapa banyak berkat-berkat Tuhan. Di dalam Yohanes 4, ayat yang pertama tadi, Yesus mengetahui bahwa orang Farisi tahu bahwa Yesus membaptis murid-murid lebih banyak dari Yohanes. Padahal Alkitab bilang Yesus tidak membaptis, tapi murid-muridnya yang membaptis. Fokus gereja hari-hari ini hanya tertuju kepada berapa banyak umat-umatnya yang datang menyembah Tuhan. Harusnya hari-hari ini fokus kita adalah berapa banyak kita yang datang menyembah Tuhan, menjadi penyembah-penyembah yang sejati, yang memiliki penyembahan-penyembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Bukan berapa banyak kita datang ke gereja. Minggu-minggu lalu saya diizinkan Tuhan ada di Surabaya. Dalam perjalanan saya menuju ke Salatiga untuk mengunjungi anak saya. Kami di hari Minggu masuk di salah satu gereja. Di salah satu mall terbesar di Surabaya. Itu baru pertama kali saya ada di gereja itu, saudara. Tapi yang saya lihat begini. Di sebelah kiri ada gereja. Di sebelah kanan ada gereja. Sama-sama gereja besar, saudara. Jadi jemaat yang naik dari bawah tinggal pilih. Dia mau masuk gereja mana? Gereja A atau gereja B. Kalau gereja A kebetulan kedatangan pendeta atau pengkhotbah yang terkenal, maka pasti gereja itu akan penuh. Dua-dua asyir berdiri di samping-samping pintu masuk gerejanya. Terus tiba-tiba saya terpikir dalam hati begini bahwa kayaknya gereja sekarang ya seperti rumah makan, seperti restoran. Jadi kita bisa pilih mau masuk di gereja mana. Tergantung kita mood di gereja mana. Kita tertarik sama pengkhotbah siapa yang datang di gereja itu, saudara. Kemarin waktu kita pertemuan di Zoom dalam kelas, tiba-tiba ada salah satu teman di kelas saya, dia bilang begini bahwa gereja sedang mengalami degradasi pertumbuhan iman. Jadi orang datang bisa pilih-pilih, saudara. Hati-hati, saudara. Ini adalah fenomena pertumbuhan dan perkembangan gereja hari-hari ini. Tapi di House of Glory saya percaya kita semua yang datang di tempat ini. Karena kita punya hati yang lapar dan haus akan Tuhan. Kita ingin mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kita ingin mengalami sesuatu yang luar biasa dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Jangan fokus kepada kuantitas. Karena kuantitas akan bertambah ketika kualitas itu naik, saudara. Jangan fokus kepada mujizat berkat-berkat Tuhan. Karena mujizat dan berkat-berkat Tuhan akan datang dalam kehidupan kita waktu kualitas hidup kita naik, saudara. Waktu kualitas penyembahan rohani kita naik dengan Tuhan, saudara. Maka itu akan datang dengan sendirinya. Firman Tuhan katakan kebajikan dan kemurahan akan menyertai, akan mengikuti, akan mengejar kita. Artinya berkat-berkat itu akan mengejar saudara.
Jangan fokus kepada apa yang sedang kita rindukan hari-hari ini. Waktu kita serahkan kepada Tuhan, ya sudah serahkan kepada Tuhan. Tunggu waktunya, tinggal waktunya, dan sedikit waktu lagi Tuhan akan menjawab setiap pergumulan-pergumulan kita, doa-doa kita sesuai dengan kemurahan dan kasih setianya dalam kehidupan kita, saudara. Yang kedua, tinggalkan Yudea, kembali ke Galilea. Yesus tidak fokus kepada apa yang dikatakan orang-orang Farisi tentang dia. Tapi dia memilih untuk kembali ke Galilea. Saya melihat referensi bahwa Galilea sebenarnya adalah awal dari pergerakan dan perjalanan Tuhan Yesus. Mulai pekerjaannya menggenapi janji-janji Bapa di dalam dunia. Galilea itu bicara tentang panggilan. Di mana Yesus mulai memilih murid-muridnya, dimulai dari Galilea. Pusat pengajaran dan mujizat. Apa pesannya bagi saudara? Jika hari-hari ini kita sedang berada dalam satu situasi di mana kita sedang biasa-biasa saja dengan Tuhan. Kita merasa bahwa kehidupan rohani kita sedang biasa-biasa saja dengan Tuhan. Penyembahan kita sedang biasa-biasa saja dengan Tuhan. Pesan Tuhan pagi hari ini, ayo kembali ke Galilea. Ayo kembali kepada panggilan kita yang semula. Ayo kembali kepada tujuan Tuhan yang semula dengan kita. Apa tujuan Tuhan? Saudara dan saya dipanggil untuk menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan. Saudara dan saya dipanggil untuk menjadi alat-alatnya Tuhan. Jadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang berikut saudara, masuk dalam penyembahan yang sejati. Penyembahan sejati itu harus berfokus pada penyembah. Tuhan tidak mencari penyembahan, saudara. Sekali lagi, Tuhan tidak mencari penyembahan. Kita mau angkat tangan. Apa yang kita rasa dalam hadirat Tuhan, bukan itu fokus Tuhan. Tuhan sedang mencari hidup seorang penyembah. Kalau hari ini kita diproses sama Tuhan, berarti Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk menjadi penyembah-penyembah yang berkenan kepadanya. Saudara. Mari kita lihat dulu, kita akan belajar dari kisah Habel dan Kain dalam Kejadian pasal yang keempat. Di next slide. Dalam Kejadian pasal 4 ayat 3 sampai ayat yang kelima dikatakan, setelah beberapa waktu lamanya maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan. Sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya. Yakni lemak-lemaknya. Maka dikatakan Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi apa? Sangat panas dan mukanya muram. Saudara, kualitas penyembahan ada dua yang saya temukan. Habel memberikan persembahan anak sulung. Saya masih ingat begini dulu. Guru-guru sekolah minggu dulu pernah bilang begini, tanya, anak-anak, mengapa persembahan Kain ditolak sama Tuhan? Persembahan Habel diterima sama Tuhan. Lalu anak-anak menjawab, tiba-tiba gurunya menjawab begini. Begini jawabannya, karena penyembahan Habel naiknya lurus sampai ke tahta Tuhan. Betulkah tidak? Ada begitu. Penyembahan Kain naiknya bengkok-bengkok sampai ke tahtanya Tuhan. Ini guru sekolah minggunya kurang belajar. Makanya dia kasih jawab. Tapi sebenarnya jawabannya ada di ayat ini, saudara. Habel memberikan anak sulung. Anak sulung kambing domba. Kain tidak memberikan hulu hasil. Alkitab berkata, dia mempersembahkan sebagian
dari apa? Hasil tanahnya. Dia tidak memberikan hulu hasil, tapi dia hanya memberikan sebagian. Berapa banyak kita datang ke gereja, kita hanya kasih sebagian buat Tuhan. Waktu kita menyembah Tuhan, sebagian pikiran kita ada di tempat lain, sebagian pikiran kita ada di Tuhan. Sebagian pikiran kita ada di masalah, persoalan. Sebagian pikiran kita ada di Tuhan. Alkitab katakan bahwa persembahan Kain tidak diindahkan Tuhan. Alkitab tidak mengatakan Tuhan menolak persembahan Kain. Tapi persembahannya tidak diindahkan Tuhan. Tuhan lebih fokus kepada persembahan Habel. Nah, ada dua perspektif yang berbeda antara Kain dan Habel. Supaya kita belajar mengevaluasi diri kita masing-masing, saudara. Apakah kita sedang ada di penyembahan yang sejati? Di next slide, saudara. Penyembahan yang sejati berfokus pada perjumpaan dengan Allah, bukan sekedar ritual agamawi. Saudara, kalau kita lihat di sini, ada Kain's perspektif dan Abel perspektif. Ada perspektif Habel tentang penyembahan dan perspektif Kain tentang penyembahan. Perspektif Kain tentang penyembahan adalah Allah melihat korban persembahannya. Tapi perspektif Habel adalah Allah tidak melihat korban. Tapi Allah melihat siapa yang mempersembahkan korban. Ini dua hal yang berbeda, saudara. Jadi inilah mengapa Tuhan lebih mengindahkan Habel daripada Kain. Karena Tuhan lebih melihat kepada pribadi Habel yang mempersembahkan korban. Hari ini waktu kita datang beribadah, waktu kita ada di mana saja kita berada, Tuhan tidak lagi melihat apa yang kita kasih buat Tuhan, saudara. Tuhan itu tidak cukup, tidak kurang cukup apapun. Dia lebih dalam segala apapun. Dia tidak kekurangan dalam segala apapun, saudara. Kita yang butuh Tuhan. Bukan Tuhan yang butuh kita dengan apa yang kita kasih buat Tuhan. Yang dia perlu adalah hidup kita yang kita kasih buat Tuhan, saudara. Ada quotes yang saya temukan. Hadirat Allah bukan soal berapa lama, tapi soal perjumpaan dengan Allah. Kita mau berlama-lama di gereja atau dimanapun, itu tidak menentukan, saudara. Tapi perjumpaan dengan Tuhan itu yang menentukan. Kita ada di gereja 2 jam, saudara, dari pagi jam 9 kita datang dan nanti gereja akan berakhir jam 11. Selama 2 jam, apakah kita memastikan bahwa kita sudah berjumpa dengan Tuhan secara pribadi? Apa pesan yang kita dapat dari perjumpaan secara pribadi kita dengan Tuhan, saudara? Penyembahan yang sejati itu berfokus pada kualitas penyembahnya. Roma 12 ayat yang pertama kan, Tuhan melihat sikap hati dari si penyembah. Sikap hati dari si penyembah, sikap hati dari perempuan Samaria ini. Tuhan lihat sikap hatinya yang mau terbuka di hadapan Tuhan. Sekalipun awal-awalnya dia bingung, kok ini orang Yahudi mau berbicara dengan saya orang Samaria. Orang yang dikatakan punya kasta yang terendah, saudara. Tapi Yesus mau berbicara dengan dia. Saudara, karena Tuhan itu melihat kualitas hidup dimulai dari hati, saudara. Kalau memang hari-hari ini hati kita sedang salah, mari sekarang kita mulai berubah. Sebenarnya kita bertobat dengan segera. Sadari dengan segera bahwa kita salah. Karena tidak ada kata terlambat untuk memulai hari ini, saudara.
Karena mungkin ada orang datang ke gereja, angkat tangan, nyembah Tuhan, kaki angkat, kiri angkat, kanan angkat, semuanya angkat, lompat-lompat, tapi hatinya tidak beres, saudara. Hidupnya sedang tidak bagus dengan tetangga-tetangga di kiri kanannya. Dengan teman-teman di sekitarnya tidak bagus. Kalau itu Tuhan bicara buat saudara, minta ampun sama Tuhan. Saya pun koreksi diri. Kalau hati lagi salah, cepat minta ampun sama Tuhan. Pendeta juga manusia, saudara. Amin. Tidak ada manusia yang super. Tidak ada Superman. Tidak superhero. Hanya satu yang super, Jesus. Yesus Tuhan yang kita sembah. Ada amin, saudara. Dimulai dari hati kita. Kalau hati kita lagi tidak beres, kita datang di hadapan Tuhan dan menyembah. Mungkin yang tadi dikatakan guru sekolah minggu, asapnya naik bengkok-bengkok. Bengkok-bengkok naik karena ini hatinya sedang bengkok. Pikirannya sedang bengkok. Mungkin, tapi kita sudah dapat jawabannya tadi toh. Haleluya. 2 Timotius 3 ayat 16. Hati yang siap untuk diajar oleh Tuhan. Hati yang menyembah Tuhan adalah hati yang siap untuk diajar oleh Tuhan. Hati yang siap untuk ditegur oleh Tuhan. Hati yang siap untuk dididik oleh Tuhan. Kalau hari ini Tuhan berbicara bagi kita, hei kamu salah, bertobatlah segera. Hari ini bertobat saudara, sebelum segala sesuatu terlambat. Sebab mungkin saja besok atau sebentar, 5 menit lagi Tuhan akan menjawab doa-doa kita. Tapi karena hati kita sedang salah. Sabar dulu, di hati terbetul. Tunda dulu. Sampai hatinya sudah beres, baru kita kirim berkat-berkat. So kalau hari ini hati kita sedang bengkok, cepat-cepat sudah loh. Minta ampun sama Tuhan, karena mungkin sebentar lagi Tuhan akan menjawab doa kita. Amin. Haleluya. Kosnya Tuhan tidak mencari berapa banyak penyembahanmu, tapi ia mencari kualitas hati dalam setiap penyembahanmu. Oke, kita pindah ke slide yang berikut. Penyembahan sejati membawa kita dari mezbah kepada penuaian janji-janji Tuhan. Wow. Jadi orang bikin strategi, oke boleh. Untuk bagaimana dia bisa diberkati dalam hidupnya. Pekerjaannya diberkati, usahanya diberkati. Apa saja yang dikerjakan diberkati, dia buat banyak metode. Dia buat banyak strategi, saudara. Tetapi kalau tanpa ini saudara, penyembahan yang sejati, maka kita tidak akan pernah bisa menikmati yang namanya fullness of God. Kepenuhan berkat-berkat Tuhan. Diberkati, oke, kita diberkati. Kan kita sehat sampai hari ini juga semua karena berkat-berkat Tuhan, saudara. Tapi orang menikmati fullness, the blessing of God, kepenuhan dari berkat-berkat Tuhan, mungkin saja itu tidak akan terjadi dalam kehidupan saudara. Karena Tuhan mau kita bukan sekedar diberkati, tapi dipenuhi dalam kelimpahan berkat-berkat Tuhan. Yohanes 4 ayat 28 sampai 30 kalau saudara baca di sana. Dikatakan kemudian perempuan itu meninggalkan kendi airnya setelah dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dia pergi ke kota serta berkata kepada orang-orang di sana, marilah lihatlah, ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kulakukan. Waktu hidupnya dipulihkan, dia menikmati berkat Tuhan, berkat perjumpaan dengan Tuhan. Dari mezbah, dari sumur itu mengalir sampai ke kota. Mengalir sampai ke kota. Saudara, mungkin tempat usahamu itu tidak terlihat oleh kawasan yang strategis. Saudara mungkin bikin usaha di tempat-tempat yang tidak terlihat. Tapi Tuhan bisa membawa orang ke sana sebab ada mezbah di situ. Amin. Karena penyembahan yang sejati menarik perhatian Tuhan untuk membawa semua orang datang. Haleluya. Haleluya. Kita lanjut ke next slide.
Oke, kita tutup dengan ini saudara. Saya tutup khotbah di hari ini saudara. Kalau kita ingin hidup dalam penyembahan, slide-nya boleh ditutup. Kalau kita ingin hidup dalam penyembahan yang sejati oleh Tuhan, perhatikan kualitas hidup kita. Kualitas hidup kita dimulai dari hati kita. Kalau hari ini Tuhan sedang berbicara dengan kita dalam hati, kalau itu kita harus bertobat, bertobatlah. Beberapa waktu yang lalu saudara, ketika saya sedang bergumul untuk sesuatu yang saya rindukan, baru saja saudara, saya menyadari bahwa Tuhan bilang ini, hati kamu sedang salah. Hati kamu sedang tidak benar. Waktu saya bertobat sama Tuhan, minta ampun sama Tuhan untuk hati. Tidak lama saudara, apa yang saya doakan dijawab oleh Tuhan. Kalau hari ini saudara, Tuhan sedang berbicara dengan hatimu untuk kita bertobat. Mari kita bertobat. Karena mungkin sebentar, besok lagi Tuhan akan menjawab doa-doa kita. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Saya undang musik. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Biarlah firman Tuhan ini menjadi dasar buat kita untuk masuk di dalam perjamuan kudus. Untuk itu saya mengundang rekan-rekan hamba Tuhan untuk ada di depan. Silakan perjamuannya dibagi. Sambil saudara menyanyikan pujian ini bagi Tuhan, siapkan hatimu untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Namamu, dan aku tahu Tuhan mengenang oleh curahan darahmu. Darahmu Yesus sucikan aku, darahmu Yesus bebaskanku. Darahmu Yesus ubahkan aku, ku dijadikan baru. Sukacitaku penuh, ku bermasmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darahmu. Amin. Ku bernyanyi bagimu, ku memuji namamu, karena ku tahu ku telah mengenang oleh curahan darahmu. Darahmu Yesus sucikan aku, darahmu Yesus bebaskanku. Darahmu Yesus ubahkan aku,
ubahkan aku, ku dijadikan baru. Darahmu Yesus sucikan aku, darahmu Yesus bebaskanku, darahmu Yesus ubahkan aku, ku dijadikan baru, ku dijadikan baru, ku dijadikan baru. Mungkin ada dari Bapak Ibu yang belum menerima roti dan anggur, boleh angkat tangan. Ada satu di sana yang belum dapat. Ada satu yang belum dapat di sebelah sana. Minta tolong, ada satu. Baik. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya undang kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Perjamuan kudus adalah persekutuan kita dengan tubuh dan darah Yesus. Kita harus percaya bahwa roti yang ada di tangan kanan dan anggur yang ada di tangan kita adalah benar-benar persekutuan kita dengan tubuh dan darah Yesus. Roma 3 ayat 23 berkata bahwa pada waktu manusia jatuh dalam dosa, manusia telah kehilangan kemuliaan, telah kehilangan kualitasnya Tuhan. Roma 6 ayat 23 berkata upah dosa adalah maut, tapi kasih karunia Allah ialah hidup kekal di dalam Kristus Yesus. Kalau kita semua boleh dilayakan untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus, itu bukan karena kebaikan kita. Itu bukan karena kehebatan kita. Cuma oleh karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Sebab itu renungkan kebaikan Tuhan sepanjang hari, bahkan bulan ini dan tahun ini dalam kehidupan kita. Renungkan hidup. Kalau hari-hari ini mungkin ada kesalahan dan dosa yang kita lakukan, mari kita bereskan dengan Tuhan sebelum kita masuk dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau sudah melayakkan kami untuk bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu lagi di hari ini. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu yang berlimpah-limpah dalam hidup kami. Sehingga kami yang berdosa dibenarkan oleh Tuhan. Hidup menjadi orang-orang yang dibenarkan. Itu bukan karena perbuatan kami. Itu bukan karena kebaikan-kebaikan kami. Itu bukan karena semua yang kami punya. Semua oleh karena kasih karunia-Mu. Ampun kami Tuhan kalau Engkau mendapati kami salah di hadapan-Mu. Sucikan kami, kuduskan kami dan layakkan kami hari ini. Bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Supaya ini mendatangkan berkat dalam kehidupan kami, keluarga kami, rumah tangga kami, bagi usaha-usaha kami, bagi apa saja yang kami kerjakan. Dan bagi hidup kami hari ini maupun di hari-hari yang akan datang. Terima kasih Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan, dengarlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, kita angkat roti di tangan kanan kita. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu.
perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah bahwa roti yang ada di tangan kanan kita adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Angkat cawan di tangan kanan kita, saudara. Dengarlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Percayakah saudara bahwa anggur yang di tangan kanan kita adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih untuk kasih setia Bapa. Terima kasih Yesus, buat darah-Mu, buat pengorbanan-Mu. Yesus, hari ini Kau layakkan kami menikmati persekutuan dengan-Mu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Tuhan Yesus untuk persekutuan kami dengan tubuh dan darah-Mu. Kami tahu kami sangat diberkati oleh Tuhan. Dan biarlah hidup kami mempermuliakan nama Tuhan hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati setiap pelayan-pelayan Tuhan yang telah mengambil bagian dalam pelayanan perjamuan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan dan silakan duduk saudara.